Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan
Saya berdoa pagi hari ini, dimanapun engkau berada saat ini, engkau berada dalam keadaan yang baik, engkau berada dalam keadaan yang sehat, membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita muliakan adalah Tuhan yang hidup di dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk beribadah kepadanya. Mari kita datang dengan hati yang penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Sebab kita percaya Tuhan kita berkuasa. Tuhan kita tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Di tempat dimanapun engkau berada saat ini, kita percaya di situ pun Roh Allah bekerja. Di situ pun Tuhan hadir bersama-sama dengan engkau. Mari buka hati untuk Tuhan pagi hari ini. Dan kita siapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk pagi hari yang diberkati ini. Setiap kami jemaat-jemaat Tuhan yang berada di rumah kami masing-masing, yang sedang beribadah kepadamu Tuhan, lewat YouTube channel kami, lewat radio kami, maupun lewat Facebook kami Tuhan. Namun hati kami terangkat dengan penuh kesungguhan hati di hadapan Engkau. Sebab kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Hadirlah Engkau ya Roh Kudus, menjamah dan melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji menyembah Engkau, siap beribadah kepadamu. Haleluya. Amin. Saya mengajak saudara-saudara, jemaat sekalian, untuk lebih dalam lagi kita masuk dalam menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna, Tuhan yang sedang mengerjakan kuasa-Nya, Tuhan yang sedang bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Apapun keadaan kita hari ini, apapun situasi kita hari ini, tidak dapat membatasi kuasa Allah untuk bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Mari buka hatimu untuk Tuhan. Siapkan dirimu untuk menyembah Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna di dalam rencana-Mu Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari angkat hatimu dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Kau sempurna, kami imani akan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Engkau Allah kami yang sempurna, Engkau Allah kami yang berkuasa. Haleluya. Murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Kau sempurna. Terima kasih Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, kami serahkan hidup kami.
mujizat setia menyertai setiap kami pagi hari ini Tuhan. Aku di dalam jadi bukti kebesaranku. Kau bersama di dalamku jadi bukti kebesaranmu. Haleluya. Oh haleluya Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu, angkat hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Di tempat ini dan di rumah kami masing-masing ya Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau meninggikan kebesaran kuasa-Mu Tuhan. Oh haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Kau Allah kami yang besar, Kau Allah kami yang luar biasa, Kau hebat Tuhan. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, jamah setiap hati kami Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mengangkat hati kami mengangkat hidup kami di hadapan-Mu. Haleluya. Yaralabaya, ralabaya, ralabaya, sikaralabalabalabalabaya, ralaba. Oh, ralabalabaya, ralabaya, ralabaya, ralaba. Jamah kami Tuhan, jamah setiap hati kami ya Roh Kudus. Pulihkan setiap kami, pulihkan Tuhan, pulihkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kuasa-Mu bekerja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Biar kehendak-Mu yang terjadi atas setiap kami Tuhan. Kami rindu belas kasihan-Mu bagi kami. Kami rindu belas kasihan-Mu atas bangsa kami. Kami rindu belas kasihan-Mu Tuhan bagi kami umat-umat-Mu. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya ralabaya, 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 ya ralabaya, ralabalabaya, ralabalabaya, ralabalabaya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Kami percaya tidak ada satupun yang mustahil bagi Engkau. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Engkau Tuhan kami. Dan kami imani tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi kami yang percaya kepada-Mu. Tuhan Yesus kami imani. Situasi keadaan yang mencekam hari-hari ini tidak akan membatasi kami dari kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang mengikat setiap kami. Sehingga kami percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkan
Tuhanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, amin Tuhan, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari nyanyikan bersama-sama. Kini aku percaya, amin, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu Tuhan, kuatkan setiap kami, haleluya. Dasarku berharap, oh haleluya. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Tepuk tangan, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami dan Engkau siap menjamah kami. Di dalam nama Yesus kami siap memuji dan bersorak bagi-Mu. Haleluya. Amin. Saya ingin menyapa saudara jemaat sekalian. Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Dimanapun engkau berada saat ini, mari buka hatimu untuk Tuhan. Biarkan Roh Kudus dan kuasanya yang menjamah hidupmu. Saya percaya ketika kita membuka hati kita kepada Tuhan, memuji, menyembah dan bersorak kepada Tuhan, maka di sana lawatan dan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan bekerja di dalam hidupmu. Mari kita memuji Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu, itulah yang telah memerdekakan kami. Kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, itulah yang memberikan kami kuasa. Dan yang telah memberikan kemenangan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan pagi hari ini tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi untuk menikmati firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah pribadi dari Tuhan sendiri. Maka firman Tuhan itulah yang berkuasa untuk mengubahkan hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, bersama di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku.
kepadamu Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Gembala yang baik. Kau lagi perkenankan kami boleh nikmati hari baru pada pagi ini. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau melalui puji-pujian rohani kami. Dan kiranya itu suatu yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Saat ini kami masuk dalam perenungan firman Tuhan. Kami mohon pengurapan Allah menjadi bagian kami semua. Yang menyampaikan dan yang mendengarkannya dimanapun mereka berada. Tuhan urapi kami sama-sama. Supaya pemberitaan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang susah dihiburkan. Bahkan kami diberikan kekuatan semangat dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Segala gangguan kuasa iblis yang mengganggu kami taklukkan dia di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, beri kami kemenangan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami mau mendengarkan dan berjanji mau melakukannya. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, baik jemaat di sini dan yang ada di rumah masing-masing. Sekali lagi kita bersyukur karena kemurahan Tuhan menjadi bagian kita semuanya. Puji Tuhan, kita masih dalam suasana Paskah, maka selamat kita merayakan kemenangan Yesus atas maut dan itu menjadi bagian kita semuanya. Oleh sebab itu pada saat yang berbahagia ini saya ingin bawakan atau tema kita masih ada kaitannya dengan Paskah, yaitu kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Bacaan dasar berperenungan ini dalam surat Paulus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 16. Namun saya hanya menekankan 2 ayat dalam bacaan kita ini. Yaitu dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Gimana kita baca sekaligus, ini cukup panjang ayat ini, namun masih boleh kita baca bersama, saya bacakan untuk kita semua. Ya, oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema bagian Alkitab ini kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam taati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia. Bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah kepadamu.
Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Dari bacaan ini yang cukup panjang, saya ingin tekankan dalam ayat 10 dan ayat 11. Saya ulangi bacakan ini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbicara tentang kebangkitan Yesus itu sudah banyak bukti-bukti dari Alkitab. Dari beberapa Injil ini sudah dikasih Tuhan memberi gambaran, memberi pembuktian bahwa sungguh-sungguh Yesus yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga itu sesuatu yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun termasuk kita. Saudara yang dikasih Tuhan, buktinya adalah kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 6, di situ membuktikan kepada kita bahwa Yesus bangkit dan sudah menampakkan diri kepada mereka yang datang melihat jenazah daripada Yesus. Ternyata kubur itu sudah kosong. Juga dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 9, 11 juga berbicara tentang Yesus yang sudah bangkit itu menampakkan kepada perempuan-perempuan. Dan pada ayat-ayat yang lain juga bahwa sudah menampakkan kepada murid-muridnya. Jadi saudara kasih Tuhan, dari beberapa data ini kita tidak dapat pungkiri bahwa Yesus sudah bangkit. Itu sebabnya kebangkitan Kristus ini oleh Paulus, sebab Yesus sudah menampakkan diri kepada Paulus, maka Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus pasal yang ke-15 ayat 12 sampai 17 memberi penegasan kepada setiap orang percaya bahwa iman Kristen itu bertumpu pada kematian dan kebangkitan Kristus. Ya. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 17. Ya, saudara kasih Tuhan, disinilah Paulus oleh urapan Allah kuasa Roh Kudus memberi penekanan kepada jemaat yang ada di Korintus, termasuk kita ini. Orang-orang percaya bahwa kekristenan atau letaknya perbedaan orang Kristen dengan orang yang lain, bahwa itu didasarkan kepada Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan memang sungguh-sungguh hidup. Dia pernah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku walaupun akan mati secara tubuh, tapi akan hidup untuk kekekalan. Nah saudara yang kasih Tuhan, kembali kepada apa yang dirindukan oleh Paulus dalam bacaan kita tadi. Ya, yang ku kehendaki supaya mengenal Dia dalam hal kebangkitan Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa hal yang saya mencatat ini bahwa kenapa Paulus katakan ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Apa sebenarnya dibalik daripada kerinduan Paulus ini? Sebab tadi saya katakan, Paulus katakan pada jemaat Korintus bahwa iman Kristen ini bertumpu atau berakar mulai daripada setelah kebangkitan Kristus, bahwa Yesus yang adalah Tuhan itu tidak sia-sia. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa sebenarnya makna daripada kebangkitan Kristus? Apa makna kebangkitan Kristus seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus tadi dalam bacaan kita tadi? Saya mencatat pertama bahwa makna kebangkitan Kristus bagi kita orang percaya adalah pertama adalah melepaskan kita dari kuasa dosa. Dosa sudah menguasai manusia sehingga Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Roma pasal yang ketiga 23-24, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah saudara kasih Tuhan, apa kaitannya dengan kebangkitan? Maka Paulus katakan di dalam surat yang sama, di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 13. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kenapa? Sebab
Kristus telah dibangkitkan, maka kita hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Ayat yang selanjutnya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menurut keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Jadi tujuan kematian dan kebangkitan Kristus adalah untuk menyelesaikan dosa umat manusia. Oleh sebab itu cukup satu kali saja untuk seluruhnya. Yesus mati di atas kayu salib untuk dosaku dan dosa. Ya, dosa dikalahkan, dipatahkan. Ya, oleh sebab itu Paulus katakan makna daripada kebangkitan Kristus adalah dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Oleh sebab itu kita orang yang percaya kepada Tuhan, yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan lagi memberi diri kita atau meluaskan diri kita untuk berbuat dosa. Haleluya. Surat Paulus pada jemaat yang ke Roma juga dalam ayat yang ke-18 dalam pasal yang ke-6, firman Allah katakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mati dan bangkit itu mengalami pergantian posisi. Dulu kita dalam dosa dikatakan akan mengalami kematian, berbicara hukuman yang kekal. Tapi setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melakukan firman Tuhan, mati dan bangkit bersama Dia, posisi kita dipindahkan, yaitu orang-orang yang dimerdekakan dan memberi diri kita untuk melakukan kebenaran. Sebab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6 Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Haleluya. Hal yang kedua, makna daripada kebangkitan Kristus saya mencatat sebagai berikut, yaitu memberikan pengharapan kepada kita untuk hidup yang kekal. Alkitab katakan bahwa kita tidak akan selama-lamanya hidup di dalam dunia ini. Metusala yang 969 umurnya, tapi tidak mencapai 1000 tahun. Itu pertanda memberikan bukti kepada kita bahwa kita tidak ada kekekalan di dalam dunia ini. Ada kekekalan yang menanti kita. Salah satu dari dua tempat ini, surga atau neraka. Nah, oleh sebab itu, pada waktu kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya mengiring Dia, maka kita yang dulu mati karena dosa, maka di dalam Dia ada jaminan untuk kehidupan yang kekal. Surat Paulus pada jemaat yang dari Roma pasal yang 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Dan dikasih Tuhan, kita bersyukur dengan kebangkitan Kristus, kita memiliki pengharapan untuk hidup yang kekal. Paulus dalam, saya ulangi, Petrus dalam suratan yang pertama, pasal 1 ayat 3 dan 4, berkata sebagai berikut. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Terus kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini hidup yang kekal. Ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Haleluya, luar biasa ya janji Tuhan. Oleh sebab itu tidak sia-sia kita percaya kepada Yesuslah Tuhan. Masanya sekarang kita mau setia atau tidak. Supaya pengharapan makna daripada kuasa kebangkitan itu berbicara hidup yang kekal akan menjadi bagian kita. Haleluya. Hidup kekal akan menjadi bagian kita sebab Dia berjanji memberikan hidup yang kekal, sebab hidup di dalam Dia adalah benar-benar hidup. Ingat perkataan Yesus pada waktu membangkitkan Lazarus, ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Haleluya. Dan kasih Tuhan, kembali kepada nas tadi,
Saya ulangi, kerinduan Paulus berbicara kebangkitan Kristus. Saya bacakan ulang ayat ini, Filipi 3 ayat 10. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari orang mati. Nah sekarang, kalau kita lihat pada surat Paulus yang lain pada jemaat Efesus, tentang kenapa Paulus begitu getol, orang Jawa katakan, mau mengenal kuasa kebangkitan itu. Sebab kita lihat di dalam surat Paulus pada jemaat Efesus, Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 20, perhatikan ini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya, di mana kekuatan kuasa daripada Allah dinyatakan antara atau dibuktikan kepada Kristus Yesus yang dibangkitkan dari orang mati. Saya bacakan ulang ayat 19 sampai 20 dalam Efesus 1. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan apa? Membangkitkan Dia dari antara orang mati. Hebat. Dan lebih daripada itu, dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga. Jadi kebangkitan Kristus adalah kemenangan atas maut. Sebab Alkitab katakan musuh yang terakhir yang mau dikalahkan adalah maut. Itu sebabnya ayat yang katakan, hai maut di manakah sengatmu. Jadi saudara yang kasih Tuhan, hal yang kedua adalah makna kebangkitan Kristus adalah memberikan pengharapan untuk hidup yang kekal. Hidup yang kekal yang dimaksud adalah berbicara tentang surga itu. Yang ketiga saudara yang terakhir, kematian Kristus, kuasa kematian Kristus menjanjikan kita, memberikan kemenangan kepada kita. Tadi pertama menang atas dosa, dikalahkan atas dosa. Sekarang yang ketiga adalah memberikan kemenangan kepada kita. Coba kita lihat apa yang dikatakan surat Paulus pada jemaat Korintus. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 56. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tadi ayat yang pertama, di makna yang pertama. Ayat 57, tetapi syukur kepada Allah, Ia telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Yesus Kristus bangkit dari kematian, memberikan kemenangan bagi semua orang percaya, termasuk kita semua. Kemenangan atas dosa, penderitaan, pergumulan, persoalan hidup, dan seterusnya. Tetapi saudara kasih Tuhan, di ayat yang lain surat Paulus pada jemaat di Roma. Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi saudara kasih Tuhan, dari ketiga makna ini saya sampaikan pada kita semua. Jelas bahwa Yesus adalah sudah menang. Dan kita orang-orang percaya yang setia, ada janji-janji. Ya. Bukan saja kemenangan dalam pergumulan dunia ini, walaupun dunia sekarang sedang dilanda dengan suatu situasi yang mencekam dengan adanya virus COVID-19. Tapi kita meyakini apa dijanji Tuhan ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jemaat yang sedang mengikuti di rumah, mari. Kalaupun Rasul Paulus punya kerinduan, keyakinan sungguh tentang kebangkitan Kristus, maka kita tidak akan goyah. Walaupun dengan berbagai pergumulan termasuk virus yang mencemaskan. Dan orang punya pengharapan kepada Tuhan. Haleluya. Kita tidak sia-sia asal kita setia. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, berbicara tentang kebangkitan Kristus, maka pada pesan buat kita semua, jemaat GB Mata Victoria dan semua yang mengikuti siaran ini, tetap teguh di dalam Dia, tidak akan bergeser. Jangan bergeser. Sebab janji Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kenapa kita tidak mengalami pertolongan, penyertaan? Sebab orang mulai ragu-ragu. Orang mulai bergeser daripada
kehendak Tuhan. Tapi pada saat yang berbahagia ini saya menekankan kepada kita semua, mari jangan bergeser dari iman. Jangan bergeser dari kesetiaan mengiring akan Tuhan. Sebab Tuhan kita Tuhan yang hidup, yang sudah bangkit mengalahkan maut dan menyiapkan hidup yang kekal bagi kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan bukan sekedar direnungkan, tapi mampukan kami oleh Roh Kudus untuk jadi pelaku firman. Supaya makna daripada kebangkitan Kristus jadi bagian kami dalam kami menerusi hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan sampai pada masa kekekalan yang dijanjikan Tuhan. Berkatilah semua telinga yang sudah mendengar dan hati yang terbuka untuk firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini. Diberkatilah kami semua. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Yesus firman yang hidup itu. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita percaya bagi setiap kita yang telah membuka hati kepada Tuhan, maka lewat ibadah ini kita semua diberkati. Mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Nyanyikan bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Sekali lagi sambil engkau mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ibadah kami dari awal sampai saat ini berkenan Tuhan, dan kami jadi menerima berkat dari Tuhan. Kami bersyafaat pada saat ini sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Oh Tuhan, pemimpin negara kami Republik Indonesia ini, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, hukum tua sampai aparat terendah. Taruhkan dalam hati mereka takut akan Tuhan, menjalankan roda pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Hindarkan dari mereka niat-niat untuk korupsi dan hal-hal yang tidak berkehan. Biar sungguh-sungguh negara kami boleh merasakan penyertaan Tuhan. Demikian juga TNI dan kepolisian yang diberikan tugas untuk mengamankan negara kami. Ya mereka Tuhan diberi kemampuan menjaga keamanan stabilitas negara kami ini. Hindarkan daripada kekacauan, teror dan hal-hal yang di dalam nama Tuhan Yesus.
Biar negara kami, bangsa kami ini boleh mengalami penyertaan Tuhan. Bahwa tidak ada kuasa lain selain pada Tuhan yang kami sembah itu yang berkuasa. Tuhan, terima kasih Bapa, suasana yang mencekam negara kami bahkan sampai seluruh dunia dengan virus COVID-19 ini. Tuhan, tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Kami hanya berharap, kami hanya berseru kepada Tuhan. Tuhan berkata, berserulah aku akan menjawab, minta akan diberi. Kami Tuhan datang dengan penuh kerendahan hati, mohon Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau yang menguasai, Engkau mengatur semuanya Tuhan. Biar Tuhan virus ini segera berlalu dari bangsa dan negara kami. Oh, terima kasih Bapak. Kami terlalu yakinkan kami Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Mereka-mereka yang mengurus, mereka yang mengalami penderitaan ini. Para dokter, para petugas medis Tuhan, mereka di garis depan berjuang untuk merawat mereka yang mengalami penderitaan ini. Oh Tuhan, berikan mereka kekuatan ekstra daripada Tuhan, sukacita. Dan Tuhan luputkan mereka Tuhan. Luputkan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mereka menjalankan tugas-tugas kemanusiaan. Oh Tuhan, tolong mereka. Dan keluarga-keluarga mereka yang di rumah Tuhan, hiburkan, teguhkan mereka Tuhan. Keluarga-keluarga para dokter, para medis yang sedang berjuang di garis depan. Tuhan, mereka juga, keluarga-keluarga mereka juga Tuhan, diberikan kekuatan penghiburan dari Tuhan. Mereka-mereka yang sedang menderita Tuhan, Engkau tabib, Engkau sanggup melakukan perkara besar di negara dan bangsa kami yang kami cintai ini. Makasih Bapa, demikian juga hamba mohon berkat semua persembahan baik kami, persepuluhan, persembahan derma. Tuhan, kami terlalu yakin janji Tuhan yang menabur pasti menuai. Membukakan pintu-pintu surga, berkat-berkat berkelimpahan melalui usaha pekerjaan kami, baik sebagai petani, pedagang, peternak, pegawai negeri, pegawai swasta, dan usaha-usaha yang lain Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Diberkatilah kiranya Tuhan. Sebab itu janji Tuhan apabila kami setia, Tuhan juga memberkati kami. Pekerjaan-pekerjaan kami sepanjang minggu ini Tuhan, kami mohon kami diberikan kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Cukupkan semua kebutuhan kami sebab Tuhan sangat peduli kepada kami. Dan kami terlalu yakin janji Tuhan ini akan diberlakukan kami dengan catatan tentu kami harus setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan buat selama-lamanya. Oleh sebab itu mari tadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Bapa surgawi yang tidak berkesudahan, tuntunan penghiburan Roh Kudus jadi bagian kita semuanya hari ini, esok dan seterusnya sampai Yesus Kristus Tuhan itu Raja di atas segala raja datang menyebut kita saleh-salehnya di hari Maranatha. Dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami menutup ibadah ini sambil mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Dia